Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahri Dosa ini di podcast Silam Pari. Nah, kali ini podcast Silam Pari mendatangi Bandara Silam Pari, yang mana pada hari ini merayakan Hari Perhubungan Nasional tahun 2021. Nah, di hadapan saya ada Kabandara Silam Pari. Selamat pagi Pak Mega. Selamat siang Mas Fahri. Oh iya, selamat siang. Gak apa-apa Pak, santai Pak. Gitu kan. Ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak, kita dari tim podcast Silam Pari nih Pak. Kalau boleh tahu nih cerita awal Pak Mega datang ke kota Lubuk Linggau sebagai Kabandara Silam Pari ini Pak. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang di kantor saya. Ini adalah ruangan Kepala UPBU Silam Pari atau Kepala Bandara Silam Pari. Jadi bagi teman-teman semua yang belum berkesempatan masuk ke ruangan saya, jadi gambarannya seperti ini. Di sini ada foto bapak ibu saya, di sini ada foto anak dan istri saya. Ya, ini adalah rumah kedua bagi Kabandara Silam Pari saat ini. Nyambung pertanyaan dari Mas Fahri tadi. Jadi awal mula saya datang ke Silam Pari adalah per SK daripada Menteri Perhubungan di 14 Februari 2020. Sebelumnya saya adalah Inspektur Navigasi Penerbangan yang ada di kantor Kementerian Perhubungan, yang ada di kantor pusat, sebagai salah satu pegawai dari Direktorat Navigasi Penerbangan. Nah, kebetulan dapat amanah dari Pak Menko, ditunjuk sebagai Kepala Kantor UPBU Silam Pari dan membawai 3 bandara lain sebagai satuan pelayanan unit penyelenggara bandara udara. Jadi ada satu bandara yang di Pangkalan namanya Bandara Atung Bungsu. Kemudian yang kedua ada Bandara Muhammad Taufik Kemas yang ada di Lampung Pesisir Barat. Dan satu lagi adalah Bandara Inklap Sipil. Jadi pemanfaatan lapangan udara TNI Angkatan Darat yang dikelola bersama dengan Kementerian Perhubungan untuk memberikan pelayanan penerbangan sipil yang ada di Waikanan. Jadi Kepala Bandara Silam Pari ini juga mengatur dan membawai 3 bandara di luar Lubuk Linggau, yang seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi memang sangat banyak sekali PR-nya pun banyak juga. Sebelum cerita panjang lebar lagi terkait dengan kerjaan, sedikit saya cerita, boleh mungkin kehidupan pribadi. Istrinya masih satu dan insya Allah hanya satu. Amin. Kebetulan istri saya bawa ke Lubuk Linggau, dan anak saya pun satu, cowok, sekarang umur 5 tahun. Sekarang tinggal dan berdomisili di Linggau. Terakhir kemarin 30 Juli 2021, kedua orang tua saya meninggal di Lubuk Linggau dan dimakamkan di Lubuk Linggau. Jadi kalau saya menurut kartu keluarga atau berdasarkan biografi lahir di Surabaya, sekarang saya ngomong bahwa saya wong Linggau karena mak bapak saya di Linggau, jadi saya harus setiap tahun balik ke Linggau. Berarti ya kita bicara. Jadi sekarang kita warga Linggau sekarang. Selamat datang di kota Lubuk Linggau. Iya. Gitu Mas Fahri. Untuk pendidikan, alhamdulillah saya D4 Ahli Teknik Navigasi Udara, lulusan dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Kemudian saya menempuh S2 Sekolah Tinggi Administrasi Mandala Indonesia atau STIAMI di Jakarta, Manajemen Administrasi Publik. Dan alhamdulillah Mas Fahri, saya sekarang sekolah S2 lagi di Universitas Bina Insani Lubuk Linggau. Pas benar itu. Orang Linggau kuliahnya di Linggau. Jadi
pendidikan yang ada di Lubuk Linggau, karena Lubuk Linggau konon katanya kampusnya keren-keren. Jadi saya harus coba untuk kuliah di Lubuk Linggau. Nah, itu ini suatu kebanggaan lah ya Pak ya. Ya. Jadi Pak, sebelum ngobrol panjang lebar lagi Pak. Siap. Kan tadi Bapak ngomong ini kantor kita, kantor Bapak itu kan, yang mungkin teman-teman yang lain belum lihat, ya suatu kehormatan lah bagi tim podcast Silampari bisa duduk di ruangan ke Bandara Silampari gitu kan. Ya. Kita juga mengucapkan terima kasih Pak. Ya. Saya secara tidak langsung mengundang semua yang nonton podcastnya Aryan Silampari masuk ke ruangan saya. Wah. Oke. Itu sudah dilihat semua, ada untuk istri, untuk orang tua. Ada kulkasnya juga. Bukan juga. Karena ke Bandara Silampari itu hobinya minum dingin, minum es. Pak, ngomong-ngomong Pak, Yes. kesan pertama Bapak sampai di kota Lubuk Linggau ini dalam benak pikiran itu apa Pak? Pada saat pertama kali hinggap di kota Lubuk Linggau. Awal mulanya seperti yang tadi saya cerita, Mas Fahri dan semua teman-teman yang nonton, saya 13 tahun di Direktorat Navigasi Penerbangan yang hobinya jalan-jalan. Hampir kebanyakan bandara sudah pernah saya temui. Jadi ke Sabang sudah pernah, ke Merauke sudah pernah, ke Melongguan yang dekat Filipina sudah, sampai ke bawah yang timur-timur pun sudah. Nah, jadi Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan Nusa Tenggara Timur pun sudah saya jelajahi. Saya tidak tahu kenapa kok Silampari selama 13 tahun belum pernah saya injak. Jadi saya pertama kali datang ke Silampari pada saat itulah saya menjabat sebagai kepala bandar udara di Silampari. Jadi ketika Mas Wari nanya ke saya, kesannya apa Pak? Ya kesannya saya bingung. Silampari ini seperti apa? Lubuk Linggau ini seperti apa? Tapi Jadi sebelumnya Pak, tidak punya bayangan sedikit pun. belum tahu kota Lubuk Linggau itu seperti apa? Belum tahu. Tapi saya bisa jawab. Saya sudah di sini hampir, jadi kalau bulan Februari itu ya sudah 1,5 tahun lebih lah ya. Nah, saya pastikan dari beberapa daerah yang sudah saya temuin, Lubuk Linggau yang paling keren. Wah, itu warga kota Lubuk Linggau. Jadi teman-teman yang nonton podcast ini, ya kan, berbanggalah kalian bahwa kalian itu hadir di sebuah kota yang benar-benar keren menurut versi Kabandara Lubuk Linggau. Waduh, itu menurut versi Kabandara. Yang udah jalan-jalan kemana-mana ya. Pak, untuk Yes. makanan ciri khas kota Lubuk Linggau sendiri, Pak, kan Bapak kan belum tahu nih kota Lubuk Linggau itu seperti apa dulunya. Ya. Setelah sudah 1 tahun lebih di kota Lubuk Linggau. Oke, saya sambung sekarang. Dulu saya berpikir bahwa empek-empek itu terkenal makanan Palembang, yang paling top di Palembang. Ini true story, jujur demi Allah. Aduh. Satu keluarga saya itu begitu ngerasain empek-empek di Lubuk Linggau, lewat semua empek yang dari Palembang bro. Aduh. Langsung cicip empek-empek Linggau. Empek Linggau, itu gak ada lawan pokoknya, versi keluarga saya. Jadi saya dan keluarga saya sangat betah sekali di Lubuk Linggau. Ya, jadi seperti yang saya ceritakan, saking betahnya, makanya emak bapak saya pun gak mau dipindahin dari Linggau. Jadi adanya di Linggau terus emak bapak saya gitu kan. Jadi kampung halaman Pak Mega nih Lubuk Linggau sekarang. Betul. Jadi ibu dan bapak saya itu begitu meninggal di Lubuk Linggau, dia langsung menggeser cara pandang dan tujuan hidup saya. Yang tadinya belum pernah datang ke Linggau dan belum pernah sedikit pun berpikir untuk menjadi orang Linggau, ternyata meninggalnya kedua orang tua saya di Linggau yang secara bersamaan hari Jumat kemarin 30 Juli itu merubah jalan hidup, sebagian besar jalan hidup saya. Jadi nak jadi wong Linggau nyang aku ini. Wong kita. Wong kita.
Itu cerita sedikit cerita dari Kabandara Siap. Purbalingga. Siap. Ini Pak, tentang Hari Perhubungan Nasional tahun 2021 ini Pak. Oh ya, pas hari ini nih, Iya. tanggal 17 September nih. Kalau boleh tahu sedikit nih Pak, tema dari Hari Perhubungan Nasional tahun 2021 ini apa nih Pak? Jadi tema Hari Perhubungan di 2021 ini itu adalah bergerak harmonikan Indonesia. Jadi ini maknanya sangat dalam. Jadi ketika kita mendengar sebuah kata harmoni, itu kita pasti tertuju kepada sebuah nada dan sebuah irama. Nah, saya yakin di zaman pandemi ini nada transportasi baik darat, laut dan udara ini semua kacau balau semua ya. Gitu loh. Jadi yang PPKM lah, yang kemana-mana harus punya dokumen kesehatan lah, dan segala macam lah, semua ketakutan semua gitu. Kalau bisa stay at home sana sini dan segala macam. Jadi saya melihat ada ajakan dari kami insan perhubungan untuk ayo kita bersama-sama bergerak untuk membangun kembali transportasi yang menjadi urat nadi negara kita tercinta. Itu sih. Jadi bergerak harmonikan Indonesia. Bergerak harmonikan Indonesia. Betul. Itu tema Hari Perhubungan Nasional tahun 2021 gitu Pak. Betul. Terus selanjutnya nih Pak, saya ingin tahu nih Pak, ini kan lagi masa pandemi. Betul. Di tengah-tengah pandemi susah payah tadi seluruh sektor hampir kena imbasnya dari pandemi gitu Pak. Untuk penerbangan sendiri nih Pak, tantangan yang paling terberat lah untuk menghadapi pandemi ini apa nih Pak? Jujur ya, tantangan terberat menurut versi saya itu adalah memberikan trust atau kepercayaan kepada masyarakat bahwa terbang itu aman. Segala upaya sudah kami lakukan, dari mulai menerapkan protokol kesehatan, kemudian kita mengkampanyekan bahwa terbang itu aman dan segala macamnya. Itu ternyata tantangan itu pun juga sulit untuk bisa kita hadapi karena yang jadi perkara sekarang ini kan agak susah mengontrol ketakutan setiap masyarakat yang ada di Indonesia dengan semua berita-berita yang terjadi di masa pandemi ini. Orang semua takut, setiap orang mati dibilang corona gitu kan. Akhirnya orang semua jadi ngerasa bahwa corona ini mematikan ya. Padahal sebetulnya banyak loh penyakit yang lebih mematikan daripada corona. Nah, jadi ya mungkin tantangan terberatnya dari kita dari sisi sektor perhubungan itu adalah meyakinkan masyarakat bahwa terbang itu aman. Karena dengan masyarakat susah diyakinkan bahwa terbang itu aman, maka ya kita pun capek gitu. Kita sudah menerapkan protokol kesehatan, kita sudah coba merayu daripada airlines bahwa udahlah nanti kita bantu fasilitasi untuk mempublikasi dan segala macamnya terkait dengan jadwal penerbangan. Tapi ya teman-teman airlines itu ya merasa berat untuk mengoperasikan pesawatnya di masa pandemi karena apa? Nggak ada penumpangnya Pak, PPKM di mana-mana, semua dibatasi ini itu. Ya akhirnya kalau kami terus beroperasi, yang ada adalah ya kami rugi. Itu yang menyebabkan akhirnya teman-teman operator pesawat akhirnya tidak beroperasi. Nah, efeknya ketika teman-teman operator pesawat itu tidak beroperasi, maka perusahaan pelayanan yang ada di darat atau ground handling itu pun juga nggak dapat pemasukan dari adanya operasional pesawat gitu. Akhirnya ya mereka pun juga bagaimana saya harus menggaji karyawan ketika tidak ada pemasukan, pesawat tidak beroperasi, tidak ada yang bayar mereka, akhirnya pun ya pengangguran dan dirumahkan banyak. Bahkan sekarang yang saya dengar pun juga 6R pun juga lagi goyang di Silampari ini gitu kan. Ada wacana asetnya akan ditarik gitu kan. Ya saya merasa
sedih gitu. Karena apa? Saya baru di Linggau ini 2 tahun, sedangkan 6R ini sudah ada di Linggau 6 tahun gitu kan. Sudah berbagai upacara, sudah berbagai upaya yang kami lakukan, baik berkoordinasi dengan pihaknya 6R, kemudian menyampaikan bahwa tunggu dulu gitu loh, sabar, jangan terburu-buru menarik aset, jangan terburu-buru pergi dari Lubuk Linggau kan. Cuman ya saya pun dan kita pun harus memahami bahwa di tengah pandemi ini operasional daripada pesawat ini pun juga sangat bergantung dari adanya penumpang. Mereka pun harus menggaji karyawan, staf dan segala macam gitu kan. Dia pun juga naruh aset di Bandara Silampar itu juga harus bayar yang namanya sewa ruangan, dan itu disetorkan ke negara. Mungkin menurut pendapat perusahaan ya lebih baik ini ditarik daripada mengurangi, daripada ini menambah beban daripada perusahaan. Jadi memang sudah berbagai upaya yang sudah kami lakukan, berkolaborasi dengan Pak Wali Kota, kemudian berkolaborasi dengan stakeholder, berkolaborasi dengan airlines. Tapi ya kita sama-sama berjuang di masa pandemi gitu kan. Dengan ya hasilnya ya kita sama-sama nonton gitu. Kita sudah berusaha secara maksimal mungkin. Dan terakhir saya berdiskusi dengan Pak Wali gitu kan, terkait dengan bagaimana caranya bahwa Silampari tetap eksis, beroperasi dan segala macam. Juga yang kita perlukan juga memang bukan hanya saya dan Pak Wali, kita semua harus bersinergi di sini gitu. Jadi memang banyak faktor yang menurut saya di masa pandemi ini kita pun juga harus berkolaborasi, bahwa membangun satu sama lain, bekerja sama yang kompak untuk bangkit di masa pandemi. Jadi memang sektor perhubungan itu juga salah satu yang besar terdampak akibat efek dari pandemi. Itu sih Mas Pak, dengar tadi dari Bapak tadi upaya segalanya sudah kita lakukan. Yeah. Terus strategi setelah kita lakukan juga. Yeah. Untuk kedepannya Pak, di Bandara Silampari ini apa Pak yang akan kita lakukan? Masih terafiliasi dengan strategi yang sebelumnya. Sembari kita menunggu PPKM dan status dari pandemi menjadi endemi ini kan, itu pun kita juga sama-sama harus mencoba sesuatu yang baru. Terakhir kemarin sih saya sempat ngobrol dengan Pak Wali, ngobrol dengan Pak Gubernur juga dari Sumatera Selatan terkait dengan bagaimana sih kalau seandainya manusianya itu memang yang nggak boleh bergeser atau nggak boleh berpindah tempat, paling nggak itu logistiknya itu masih tetap jalan, kargonya masih tetap jalan. Jadi minimal transportasi itu pun juga tidak terhenti, sehingga perputaran ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian sektor-sektor yang lainnya pun juga masih tetap bisa dipertahankan. Nah, salah satu wacananya kemarin sempat kita ngobrol mengenai drone kargo. Nah, jadi kita sih berharap bahwa dengan adanya sesuatu yang milenial lah ya istilahnya itu. Jadi kalau dulu kita lihat bagaimana Gojek, kemudian Grab itu bermasalah dengan pengangkutan yang konvensional gitu kan. Saya yakin juga mungkin saat ini warga Lubuk Linggau dan sekitarnya, termasuk Kabupaten Penunjang, itu kita sama-sama lihat bahwa barang-barang e-commerce itu kan asalnya kalau nggak dari Palembang dan dari Bengkulu gitu. Kenapa sih kok nggak turunnya di Linggau saja gitu kan? Kemudian disebarkan kemana-mana gitu kan. Nah itu pun juga menjadi satu wacana yang kemarin kita bahas bersama dengan Pak Wali Kota seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa ke depan kita memang
perlu dengan terobosan-terobosan baru supaya bandara kita, Bandara Silampari yang ada di Lubuk Linggau itu juga bisa maksimal memberikan efek positif terhadap masyarakat yang ada di sekitar. Sedikit contoh deh, sebetulnya agak sedikit melebar di luar Lubuk Linggau. Itu sebetulnya pagar alam yang saat ini dilayani oleh penerbangan perintis dengan tujuan Bengkulu dan Palembang itu kan memiliki potensi terkait dengan Gunung Dempo, potensi wisata, kemudian juga ada potensi terkait dengan kopi dan teh yang konon katanya itu udah sampai Belanda gitu kan. Nah ini juga menurut saya sangat menarik ketika itu bisa dikolaborasi dengan pemerintah kota Lubuk Linggau dengan pemerintah kota Pagar Alam, bagaimana potensi-potensi itu bisa benar-benar mendunia. Contoh misalnya ada paket wisata misalnya dari luar negeri yang langsung bisa connect ke Jakarta atau Palembang ke Lubuk Linggau, dari Lubuk Linggau ada lagi nih paket tur wisatanya baik ke Silampari, Lubuk Linggau ataupun ke Gunung Dempo. Seperti itu. Sebetulnya banyak potensi-potensi wisata, kemudian potensi agrobisnis yang bisa dikembangkan. Karena jujur Mas Fahri, nggak semua daerah loh punya bandara. Sayang sekali ketika sebuah daerah itu punya bandara, kemudian kita sebagai masyarakat yang ada di sekelilingnya itu tidak bisa memanfaatkan bandara itu sehingga menjadi sesuatu yang berefek positif buat warga sekitar. Itu di kota Lubuk Linggau ya Pak ya? Wah, kan kalau kata Pak Wali itu Lubuk Linggau itu terkenal dengan Little Singapura gitu kan, kota jasa, apo-apo, aduh. Nomor 2 dari kota Palembang. Nah, apa-apa aduh, nak mall aduh, nak rumah sakit aduh. Wah, pokoknya aduh. Aduh, ya kan. Nah, keren lah pokoknya Lubuk Linggau. Jadi dari Jakarta bisa ke Lubuk Linggau langsung. Oh, ini baca langsung dari Jakarta ke Lubuk Linggau Jakarta gitu kan. Jadi memang banyak sih potensi-potensi yang seharusnya bisa kita gali dan kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah yang lain itu melalui sebuah konsep bisnis transportasi lah ya, terutama di Bandara Silampari. Apalagi untuk melawan di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Betul. Tadi kan Bapak di awal tadi cerita Bandara Silampari ini membawahi 3 bandara kalau saya Ya. Nah itu untuk di tengah-tengah pandemi kayak ini seperti apa tuh? Apakah sama seperti Silampari atau ada tantangan lebih lagi? Gini, jadi kebetulan kita punya bantuan lah ya, bantuan dari Kementerian Perhubungan Pusat terkait dengan penerbangan perintis yang ada di Pagar Alam dengan tujuan Bengkulu dan Palembang. Kemudian ada juga perintis yang ada di Bandara Gatot Subroto yang menghubungkan antara Lampung dengan Palembang. Ini keren menurut saya karena penerbangan perintis ini dia tidak memerlukan syarat dokumen penerbangan. Nah, jadi dia nggak perlu pakai tes PCR, dia nggak perlu lagi pakai tes antigen gitu kan. Dan harga tiketnya pun relatif murah gitu loh. Nah, ini yang harusnya tantangan ke depan itu hal-hal yang seperti ini harusnya banyak dipublikasikan supaya masyarakat tahu bahwa ini perintis, ini dikasih bantuan oleh pemerintah pusat, harga tiketnya nggak semahal yang komersial, kemudian nggak ribet, nggak pakai antigen, nggak pakai PCR gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman punya yang tinggal di daerah Oku Induk, Oku Timur, Oku Selatan, dan Waikanan itu sebetulnya bisa memanfaatkan penerbangan perintis yang ada di Bandara Gatsu dengan tujuan akhirnya Lampung loh ya, Lampung dan Palembang. Itu nggak perlu pakai surat. Nah, kalau pergi ke Jakarta baru pakai surat. Nah, terus yang betul. Nah, untuk yang di Pagar Alam itu sebetulnya banyak tuh potensi yang bisa memanfaatkan perintis tujuan Bengkulu dan Palembang, yang daerah Empat Lawang, yang daerah Lahat. Nah, itu bisa tuh pakai penerbangan yang bertujuan ke Palembang dan
Bengkulu, nggak pakai antigen, nggak pakai PCR, nggak ribet, langsung berangkat. Dan ini rencananya di tahun depan pun Bandara Muhammad Taufik Kemas yang ada di Lampung pesisir barat pun juga nantinya akan dapat bantuan nih terkait dengan penerbangan perintis, tujuannya ke Lampung. Jadi kalau selama ini dari Lampung ke Muhammad Taufik Kemas itu kalau jalan darat itu sekitar 6 jam dan itu campur mabok karena naik turun gunung dan segala macam. Nah itu murah tiketnya, cuma naik perintis, nggak pakai surat-surat lagi, nggak pakai dicucuk hidung dan segala macam. Sekitar 200-an kok, 200-an aja. Sama-sama naik travel, saya yakin lah lebih enak kan naik pesawat Grand Caravan. Mesti enggak, mabuk enggak. Iya, ngapain lama-lama coba naik turun gunung yang gitu. Jadi tinggal duduk, terbang, udah nyampe. Dan jangan salah loh, Taufik Kemas Lampung pesisir barat itu salah satu destinasi wisata dunia terkait dengan selancar karena ombaknya keren banget di sana dan banyak potensi-potensi wisata yang ada di sana. Agak keren karena apa? Jarang saya menemukan dalam jarak 1-2 jam lah ya, itu teman-teman bisa melihat laut, samudra yang sangat bagus. Jarak 1-2 jam teman-teman bisa duduk di atas awan karena jarak Liwa dengan Lampung, daerah Liwa di Lampung Barat dengan Lampung pesisir barat itu cuma 1-2 jam. Jadi teman-teman dalam satu harian itu bisa foto di laut sama foto di atas gunung. Keren kan? Tuh. Saya mau bayangin nih Pak. Benar bisa. Itu Masa represi keluarga. Itu untuk Taufik Kemas daerah Kewi ya. Jadi memang sangat banyak lah PR ke depan terkait dengan bagaimana sebuah bandara itu bisa dikolaborasikan dengan pariwisata, agrobisnis, kemudian ya banyak faktor yang mungkin bisa diambil sebagai sebuah potensi keuntungan. Ngomong lagi nih Pak, untuk di Bandara Silampari ini kan wisata Linggo ini kan ya kita tahu sendiri ada air terjun Demak, terus duriannya di Linggo ini menjadi bahkan tuh ya terpapar juga lah untuk masyarakat luar. Nah untuk kedepannya nih Bandara Silampari, terobosan ke depan ini apa nih Pak untuk bergandengan dari pariwisata di Kota Linggo dan kabupaten sekitar? Semoga saja pandemi segera berakhir. Ya, itu yang pertama. Semoga saja pandemi segera berakhir. Saya pengennya ke depan ini bahwa komunitas pengusaha pariwisata, kemudian komunitas pengusaha restoran, kemudian komunitas daripada tour and guide, kemudian komunitas daripada agrobisnis. Nah itu pengen saya harus bisa berkolaborasi gitu. Kalau perlu kita bikin sebuah skenario yang menarik gitu kan. Jadi ibaratnya begini, saya pernah datang ke Bangkok Thailand. Jadi saya begitu turun di bandara itu saya ditawarin, Pak mau paket wisata nggak? Wisata makan durian, terus nginep di hotel ini, kemudian makan di restoran ini, kemudian naik bisnya ini gitu kan. Nah itu udah disiapin tuh di situ tuh paketnya ini, harganya berapa. Kemudian ada tuh event organizer-nya yang kayak begitu. Dan saya punya mimpi, saya punya cita-cita bahwa semakin kita siap. Jadi gini, ada peribahasa yang ngomong bahwa keberuntungan atau hoki lah ya istilah umumnya itu adalah definisinya adalah ketika kesiapan yang bertemu dengan kesempatan. So kalau kita siap tapi kesempatan itu tidak ada, maka kita tidak pernah akan dianggap sebagai seseorang yang beruntung. Dan sama ketika kesempatan itu datang dan kita tidak siap, maka kita pun juga tidak akan pernah dapat sebuah keberuntungan. Jadi saya berpikir bahwa kita perlu menyiapkan diri.
dan kita perlu mengejar sebuah kesempatan supaya kita termasuk dalam golongan kategori orang yang beruntung gitu loh. Jadi saya melihat ke depan itu ya terkait dengan potensi-potensi yang ada di Lubuk Linggau, kemudian dengan kesiapan bandara, kesiapan pemerintah kota dan segala macamnya. Saya berharap kita semua sangat beruntung dengan itu. Apalagi yang kata Bapak konsep yang kayak di Thailand tadi ya Pak. Ya. Jadi semua transportasi bisnis segala Betul. macam Betul. itu bisa satu, Betul. ekonomi bisa meningkat. Betul. Saya sangat setuju juga di omongan Bapak tadi gitu kan. Dan itu saya melihat bahwa itu broadcastnya broadcast internasional loh. Jadi saya belum datang ke Bangkok aja, saya udah bisa melihat bahwa oh di sana itu ada loh paket wisata ini, tinggal telepon ke sini, tinggal booking sekian, ngasih kartu kredit nomor sekian. Nah itu sudah ada yang jemput saya, udah ada yang nganterin saya, udah ada yang bawain koper saya ke hotel gitu kan, udah ada yang ngatur schedule saya untuk makan pagi, makan siang, makan malam di restoran mana gitu kan. Jadi saya tinggal menikmati saja gitu loh. Tapi ketika kita datang ke sebuah wilayah yang tidak ada orang yang memberikan kepastian atau menjamin itu semua, pasti saya yakin kita datang, kita takut mau nyari lokasi, ntar jangan-jangan gua dihipnotis ketika loh ya kan. Nah terus kita mau cari hotel, wah jangan-jangan hotelnya nanti digerebek nih, padahal gua nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah terus ya minimal lah, misalnya hotelnya ada setannya gitu kan atau gimana gitu kan. Nah kemudian kita mau makan, jangan-jangan nanti ketipu nih ya kan. Makanan yang nggak enak kita harus bayar mahal gitu kan. Nah ini kan sebuah ketakutan tersendiri bagi seorang traveler gitu. Ketika orang mau datang, ketika orang mau menikmati sebuah potensi yang ada di dalam wilayah itu, tapi saya nggak tahu, saya bingung, saya mau ketemu sama siapa, dan tidak ada yang bisa menggaransi satupun terkait dengan keamanan. Atau jangan-jangan saya lagi jalan, saya dijamret, dibegal ya kan. Wah ini kan juga sebuah sesuatu tantangan gitu menurut saya yang harus kita jawab bersama. Nggak mungkin dong cuma ke Bandara Silampari yang jawab itu gitu kan. Ini juga ayolah teman-teman pun juga kita mulai beranjak berpola pikir mengarah ke situ gitu kan. Karena saya yakin Pak Wali Kota Lubuk Linggau itu keren dengan konsepnya dia yang bisa membangun ini itu kita harus support Pak Wali Kota Lubuk Linggau. Karena apa? Ayo ngelong ke Lubuk Linggaunya dia ini itu PR gede. Itu PR gede. Nah, jadi nggak main-main nih. Pak Wali Kota ini dia mau datengin semua orang datang ke Lubuk Linggau dan sangat, jadi saya melihatnya sih sangat sayang untuk dilewatkan karena itu adalah kesempatan emas. Bagaimana orang luar bisa melihat Linggau itu seperti apa, gemerlapnya Linggau, kerennya Linggau, itu kan ramahnya orang Linggau, itu kesempatan yang bagus gitu loh. Jadi mulai dari sekarang harus kita sangat persiapkan supaya kita menjadi golongan yang beruntung. Itu sih. Gitu Pak. Ya, beruntung di Kota Lubuk Linggau. Karena saya sangat beruntung di Lubuk Linggau, saya sangat beruntung di Lubuk Linggau. Jadi nih Pak, Bapak tentang ngobrol ini saya langsung kepikiran, saya nanti buka bisnis ini aja lah. Kita nggak ke bandara, nggak makan sini-sini kan. Kapan lagi kayak gitu Pak ya? Iya, karena kita harus siap. Iya dong. Ketika kesempatan itu datang, kita harus jadi orang yang beruntung. Jangan sampai kita nggak siap, kesempatan itu datang, ya nggak beruntung. Tuh, bagi pemirsa podcast Silampari yang punya bisnis traveling, terus juga bisnis gap, terus juga bisnis organizer, yuk kerjasama nih. Ayo, kita welcome ya Pak ya. Betul. Bandara Silampari ya Pak ya. Sangat welcome sekali. Jadi kita persiapkan bagaimana kita mensukseskan juga program Pak Wali Kota, Pak Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau, supaya apa? Kita semua menjadi orang yang beruntung. Itu pesan saya. Semoga pandemi segera berakhir. Itu yang paling nomor satu. Karena memang rusak lah semua tatanan ini. Rusak kaset gitu. Payah gitu. Planning yang kita rancang segala macam bubar semua. Bubar, enggak beres pokoknya pandemi ini. Pak, kembali lagi di Hari Hubungan Nasional Perhubungan Nasional 2021. Pesan dari Bapak sebagai Kapolda Silampari untuk poin masyarakat, seluruh pegawai Bandara Silampari apa Pak?
secara harafiah ya, saya ngomong bahwa kita ini makhluk sosial yang butuh transportasi. Saya yakin teman-teman juga merasa sengsara, merasa menderita di masa pandemi ini. Ayo kita bangun transportasi yang baik. Supaya apa? Kita bisa lepas dan kita bisa bangkit di masa pandemi. Itu satu pesan saya. Bukan Bapak. Ya. Mungkin Pak, satu kata nih Pak, atau satu kalimat lah untuk para pemirsa podcast Silampari dari Pakar Bandara Silampari F. Mika Herdiansa SST. Satu kata. Ya, satu kalimat itu Pak. Terbang itu aman bro. Waduh, terbang itu aman bro ya. Mungkin cukup sekian waktu kita podcast bersama ke Bandara Silampari yang energi. Terima kasih Pak. Gembira, jujur ya Pak, saya nih agak deg-degan tapi lihat Bapak tadi energi sekali jadi saya enjoy namanya Pak. Gitu. Sekali lagi saya mewakili tim podcast Silampari sangat mengucapkan terima kasih kepada sambutan baik Bapak, terus juga mengucapkan selamat ulang tahun atau selamat Hari Perhubungan Nasional. Terima kasih Pak. Tahun 2021. Semoga perhubungan di Indonesia khususnya di Kota Lubuk Linggau semakin jaya selalu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Oke baiklah, cukup sekian pemirsa harian Silampari. Saksikan selanjutnya dengan mungkinkah kita undang lagi ke bandara tentang inovasi-inovasinya untuk ke depan di Kota Lubuk Linggau. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Terima kasih Mas Fahri. Halo.